Cina menjatuhkan vonis hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun kepada 2 mantan menteri pertahanannya, yaitu Jenderal Li Shangfu dan Jenderal Wei Fanghe. Keduanya terbukti bersalah dalam skandal korupsi besar serta penerimaan suap di tubuh militer Cina. Padahal Wei Fanghe adalah pemimpin pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat, sebuah cabang militer yang memegang kendali atas semua persenjataan nuklir Cina. Sedangkan Li Shangfu adalah sosok yang mengendalikan anggaran raksasa Departemen Pengadaan Alat Militer sebelum menduduki kursi Menteri Pertahanan. Yang itu artinya menghukum mati kedua petinggi militer ini sangat berpotensi memicu kudeta. Akan tetapi, bagi negara Cina, hukuman mati semacam ini merupakan sebuah tradisi yang usianya sudah berjalan selama ratusan tahun. Bahkan, jika dibandingkan dengan hukum di masa kekaisaran, hukuman mati semacam ini belumlah apa-apa. Pada pemerintahan dinasti Ming, terdapat seorang kaisar bernama Hongwu yang berasal dari rakyat biasa dan sangat membenci pejabat korup. Pada masa pemerintahannya, sang kaisar menghukum mati puluhan ribu pejabat korup. Jika ada yang korupsi lebih dari 60 tael perak, hukumannya adalah dipenggal dan kulitnya dikelupas untuk kemudian diisi dengan jerami dan dipajang di kantor pejabat baru sebagai peringatan. Bahkan, hukuman mati massal ini menciptakan kelangkaan sumber daya manusia yang cukup fatal. Kala itu, saking kekurangan pejabat, ada momen-momen ironis di mana pejabat yang sedang ditahan dan menunggu giliran untuk dieksekusi terpaksa dikeluarkan sementara dari sel. Mereka dipekerjakan kembali di meja masing-masing dengan tangan dan kaki masih dirantai hanya untuk membereskan tumpukan dokumen negara, sebelum akhirnya dieksekusi dengan cara yang sangat brutal. Selama masa pemerintahannya yang diwarnai dengan disiplin berdarah, tercatat ada sekitar 150.000 pejabat dan anggota keluarga afiliasi mereka disingkirkan dalam operasi sapu bersih korupsi. Melalui teror kulit jerami, Kaisar Hongwu menciptakan fondasi psikologis bahwa menjadi abdi negara di daratan Cina ibarat berjalan di atas seutas kawat berduri di atas jurang neraka. Logika purba dinasti Ming ini sempat tertidur lelap hingga ia dibangkitkan kembali dan diubah ke dalam doktrin ideologis ketika Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina pada 1 Oktober 1949. Pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan, Partai Komunis Cina mengalami krisis eksistensi akibat ledakan demografi anggotanya. Jumlah kader membengkak drastis dari sekitar 2 juta menjadi 4,5 juta orang pada tahun 1950. Saat itu, perubahan dari gerilyawan gunung menjadi administrator birokrasi kota besar membawa godaan material yang sangat masif. Para veteran perang yang merasa telah menumpahkan darah untuk mendirikan negara mulai merasa berhak mengklaim kekayaan dan kemewahan sebagai kompensasi kemenangan mereka. Menyadari bahwa partainya bisa membusuk dari dalam jauh sebelum pasukan musuh menyerang dari luar, Mao meluncurkan kampanye 3 anti pada akhir tahun 1951. Sebuah gerakan mobilisasi massa yang berfokus pada pemberantasan korupsi, pemborosan, serta birokratisme di dalam struktur pemerintah dan partai. Kampanye ini mencari harimau alias para pejabat korup untuk disembelih di altar revolusi. Salah satu momen yang mendefinisikan bentuk anti korupsi negara Cina modern terjadi pada tahun 1952. Saat itu, 2 pejabat tinggi bernama Liu Qinshan dan Zhang, mantan ketua komite partai di wilayah Tianjin, ditangkap. Keduanya adalah veteran revolusioner dengan rekam jejak panjang berdarah-darah membela partai selama perang kemerdekaan. Namun setelah berkuasa, mereka terjerumus ke dalam gaya hidup borjuis dan terbukti menyalahgunakan dana politik dan menggelapkan uang negara sebesar 17,6 miliar yuan. Sebuah kejahatan ekonomi dengan skala kerusakan yang sangat hebat bagi negara yang rakyatnya masih kelaparan.
saat vonis hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan rakyat, gelombang kepanikan segera melanda eselon atas partai. Banyak kader senior, mantan komandan militer dan rekan-rekan seperjuangan turun tangan memohon pengampunan kepada Mao Zedong. Mereka berargumen bahwa rekam jejak Liu dan Zhang harus menjadi pertimbangan untuk meringankan hukumannya, dan mengeksekusi pahlawan perang sendiri akan merusak moral partai. Akan tetapi, Mao menanggapi permohonan tersebut dengan sangat dingin dan mematikan. Penolakan Mao terhadap permohonan gerasi tersebut terekam sebagai salah satu kutipan paling legendaris dalam sejarah Partai Komunis Cina. Ia mengatakan, justru karena posisi mereka yang tinggi, pencapaian besar mereka selama perang, dan dampak besar dari kedua kader ini, kami bertekad untuk mengeksekusi mereka. Hanya jika mereka dieksekusi, 20, 200, 2000 atau 20.000 kader yang melakukan berbagai tingkat kesalahan dapat diselamatkan. Pada tahun 1952, Liu dan Zhang diseret ke lapangan terbuka dan dieksekusi di hadapan ribuan pasang mata rakyat. Peluru yang menembus tengkorak kedua pahlawan perang tersebut mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negara. Mao menggunakan darah mereka untuk menetapkan sebuah contoh absolut, bahwa di Republik Rakyat Cina tidak ada individu sekaya apapun, sebesar apapun pangkatnya, dan setinggi apapun jasa historisnya yang lebih besar dari negara. Kematian Mao pada tahun 1976 yang kemudian digantikan oleh Deng Xiaoping membawa Cina memasuki era reformasi dan keterbukaan. Pendekatan ekonomi pasar sosialis ini menciptakan keajaiban ekonomi serta ledakan kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia. Namun, perubahan yang cepat ini menciptakan lubang hitam dalam regulasi, memicu ledakan korupsi struktural, penyuapan, penyelundupan, serta penggelapan dana publik berskala besar. Para arsitek negara, termasuk Deng Xiaoping dan Peng Chen, seorang ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dan tokoh kunci di balik perumusan hukum Cina modern, menyadari bahwa stabilitas politik dan legitimasi reformasi ekonomi dipertaruhkan. Artinya, jika rakyat melihat para pejabat memperkaya diri dari privatisasi dan pasar bebas tanpa hukuman, maka revolusi sosial akan kembali meletus. Maka, untuk mencegah hal ini, hukuman mati harus diubah dari keputusan politik emosional yang sewenang-wenang menjadi sistem hukum pidana modern yang dikodifikasi secara rinci. Pada tahun 1979, Cina secara resmi mengesahkan hukum pidana pertamanya. Dalam versi awal ini, hukuman mati dialokasikan untuk kejahatan kontrarevolusioner serta kejahatan dengan kekerasan ekstrim. Namun, menghadapi gelombang pasang kejahatan ekonomi kerah putih, negara segera bereaksi dengan agresi legislatif. Pada Maret tahun 1982, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengeluarkan keputusan tentang penghukuman berat bagi pelaku kejahatan yang secara serius menyabotase ekonomi, yang kemudian segera disusul oleh kampanye Strike Hard pada tahun 1983. Melalui amandemen ini, pemerintah meresmikan penerapan hukuman mati untuk pelaku kejahatan ekonomi non-kekerasan yang serius. Dan dengan demikian, penyuapan, penggelapan, penyelundupan, dan spekulasi ditambahkan ke dalam daftar dosa yang mematikan. Deng Xiaoping memandang korupsi sebagai kanker parasitik, yang artinya mengobatinya dengan penjara sama dengan menunda kematian. Karena itu, kanker tersebut harus diamputasi tanpa sisa. Beralih ke akhir dekade 1990-an, Cina menghadapi apa yang disebut sebagai badai ganda. Dari luar, krisis finansial Asia tahun 1997 hingga 1998 meruntuhkan ekonomi negara-negara tetangga. Dan dari dalam, jutaan perusahaan milik negara mengalami pendarahan hebat, dibebani utang, dan digerogoti oleh korupsi. Dan di tengah krisis semacam ini, naiklah seorang Zhu Rongji,
seorang teknokrat bertangan besi yang mulai menjabat pada tahun 1998. Zhu dikenal dengan julukan The Boss di kalangan internal partai karena temperamennya yang meledak-ledak dan pendekatan tanpa basa-basi. Zhu adalah sosok yang ditakuti oleh setiap birokrat yang korup. Zhu mengerti bahwa reformasi ekonomi makro, pemotongan jutaan birokrat dan privatisasi perumahan yang direncanakannya akan menjadi ladang basah bagi mafia korupsi. Maka, untuk memastikan reformasinya berjalan, ia harus terlebih dahulu memotong kepala para ular. Dalam sebuah momen yang kemudian terukir abadi sebagai salah satu pernyataan politik paling berani dalam sejarah modern, Zhu Rongji menantang seluruh ekosistem birokrasi Cina dengan sebuah deklarasi yang sangat brutal. Ia menempatkan nyawanya sendiri sebagai taruhan di hadapan publik. Ia mengatakan, siapkan 100 peti mati, 99 adalah untuk para pejabat korup, dan yang terakhir adalah untuk saya sendiri. Ungkapan ini tentu bukan sekadar retorika politis untuk menarik simpati. Ungkapan itu benar-benar sebuah ancaman yang sangat serius. Zhu secara implisit menyatakan bahwa ia siap mati demi menghabisi 99 pejabat yang berani mencuri uang rakyat. Ia memahami bahwa dengan membongkar sindikat korupsi, berarti ia akan menciptakan banyak musuh di kalangan oligark politik. Apa yang diucapkan oleh Zhu pada gilirannya terbukti bukan sebuah gertakan sambal. Pada tahun 2000, Zhu Rongji mengeksekusi Cheng Keiji, seorang wakil ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yang merupakan parlemen tertinggi di negara Cina, sekaligus mantan ketua pemerintahan atau gubernur daerah otonomi. Investigasi menemukan bahwa Cheng dan wanita simpanannya, seorang wanita yang ternyata memiliki suami bernama Li Ping, telah merancang sebuah konspirasi pengumpulan kekayaan ilegal secara sistematis. Mereka berencana meraup kekayaan besar dari uang suap, kemudian menceraikan pasangan masing-masing untuk menikah dan hidup dalam kemewahan dengan uang hasil curian tersebut di luar negeri. Li Ping bertindak sebagai agen pencari mangsa atau broker, mencari pengusaha yang bersedia membayar suap tinggi. Sedangkan Cheng menggunakan otoritas gubernurnya untuk memenangkan tender proyek konstruksi, memanipulasi promosi jabatan birokrasi, dan memberikan persetujuan pinjaman komersial kepada para penyogok tersebut. Secara total, mereka berhasil mengumpulkan 41 juta yuan atau sekitar 5 juta dolar di masa itu, sebuah angka yang diakui sebagai salah satu penggelapan terbesar oleh pejabat senior saat itu. Penyelesaian kasus Cheng menunjukkan ketegasan mutlak negara Cina. Pada tanggal 31 Juli tahun 2000, Pengadilan Menengah Nomor 1 Beijing menjatuhkan hukuman mati kepada Cheng dengan penyitaan seluruh harta benda dan pencabutan hak politik seumur hidup. Meskipun Cheng dengan putus asa mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan memohon belas kasihan dengan menawarkan pengembalian penuh seluruh dana yang dikorupsinya, negara Cina tidak bergeming sedikit pun. Pada 7 September tahun 2000, setelah peninjauan oleh Komite Yudisial Mahkamah Agung Rakyat, permohonan bandingnya ditolak karena terbukti bahwa kejahatannya telah merusak operasi normal institusi pemerintah dan menodai citra bersih abdi negara secara parah. Dan kurang dari 2 minggu kemudian, Cheng dihadapkan pada regu eksekusi dan dihabisi. Pada beberapa dekade berikutnya, mesin hukum Cina terus beroperasi tanpa pandang bulu terhadap sektor apapun tempat korupsi bernaung. Saat tindakan seorang pejabat memicu jatuhnya korban sipil, merusak fondasi masyarakat atau mengancam struktur pasar bebas yang sangat dijaga oleh negara, hukuman mati segera menjemput mereka tanpa ampun. Pada tahun 2007 misalnya, terdapat hukuman mati bagi seorang pembunuh medis berjas rapi. Namanya adalah Zheng Xiaoyu yang menjabat sebagai Direktur Badan Pengawas Obat serta Makanan Negara.
Sebagai pejabat berstatus wakil menteri, ia memimpin otoritas kesehatan seolah itu adalah kerajaan pribadinya. Korupsi yang dilakukan oleh Zeng berbeda dari penggelapan pajak karena ia memperdagangkan nyawa manusia demi uang tunai. Ia terbukti menerima suap sebesar $850.000 dari perusahaan farmasi untuk memuluskan izin edar ribuan obat-obatan baru tanpa melalui prosedur pengujian klinis yang memadai. Penyuapan ini jelas menimbulkan dampak yang mematikan, sebab obat-obatan palsu dan antibiotik yang terkontaminasi membanjiri rumah sakit di seluruh negara Cina. Pada tahun 2006, tercatat 6 orang tewas dan puluhan lainnya jatuh sakit parah akibat antibiotik palsu. Skandal ini juga memicu krisis internasional ketika bahan makanan hewan peliharaan asal Cina yang terkontaminasi menyebabkan kematian hewan di Amerika Utara, mencoreng secara brutal reputasi manufaktur farmasi Cina di mata dunia. Bagi otoritas di Beijing, Zeng tidak hanya mencuri uang, ia telah membunuh warga negara dan mempermalukan negara secara global. Maka Zeng ditangkap pada Desember tahun 2006. Permohonan bandingnya ditolak tanpa keraguan. Kemudian pada 10 Juli tahun 2007, ia dieksekusi dengan suntikan mematikan. Rentang waktu dari penangkapan hingga kematiannya kurang dari 7 bulan. Yang hal ini menjadi semacam terapi kejut luar biasa bagi birokrat lain di sektor regulasi. Selanjutnya, masuklah ke era Xi Jinping. Meskipun pemerintahan sebelumnya tidak segan membunuh pejabat korup, akan tetapi skala, kedalaman dan kecanggihan metodologis kampanye anti korupsi tidak pernah mencapai titik absolut hingga Presiden Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada akhir tahun 2012. Xi Jinping mewarisi negara yang bersinar secara ekonomi namun digerogoti oleh rayap dari dalam. Xi menyadari bahwa ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh kelas elit birokrat korup akan menjadi katalis yang menghancurkan legitimasi politik Partai Komunis Cina. Karena itu, Xi Jinping merumuskan kebijakan yang menjadi mimpi buruk bagi seluruh aparatur negara. Ia berjanji akan menggunakan pendekatan toleransi nol untuk memburu para harimau, yakni pejabat senior di level kementerian dan jenderal militer maupun para lalat, yaitu kader tingkat bawah di pemerintahan daerah. Dan dengan kampanye ini, maka baik koruptor kecil apalagi besar, sama-sama tidak bisa tidur dengan nyaman. Hal ini mengakibatkan lonjakan tajam pada jumlah pejabat yang didisiplinkan, yakni mencapai 232.000 orang, di mana pada era sebelumnya hanya sebanyak 146.517 pejabat yang dijatuhi sanksi disiplin. Kampanye penindakan keras ini tidak berhenti di lingkup pemerintahan saja. Pada tahun 2015, operasi itu meluas hingga menyasar sektor komersial serta badan usaha milik negara, menjerat hingga 336.000 pejabat korup. Kemudian, menjelang Kongres Nasional ke-19 pada tahun 2017, intensitas kampanye semakin memanas dan mencapai puncak pembersihan struktur partai dengan total 527.000 pejabat yang ditindak. Tren ini terus meroket hingga mencapai titik tertingginya pada tahun 2018, di mana 621.000 pejabat mendapatkan sanksi disiplin. Pada dekade berikutnya, fokus pembersihan menjadi semakin spesifik dan terarah. Di tahun 2021, angka pendisiplinan menyentuh rekor 627.000 pejabat yang didorong oleh fokus agresif pemerintah dalam membersihkan sektor penegakan hukum dan aparatur keamanan publik. Dan terakhir, pada tahun 2023, meskipun jumlahnya sedikit menurun menjadi 610.000 orang, ruang lingkup pembersihan justru semakin melebar dan merambat secara mendalam ke sektor-sektor strategis dan sensitif seperti militer dan manajemen finansial. Dan seiring dengan kampanye masif itu, lembaga yudikatif juga harus berubah. Pada April 2016, Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung Rakyat mengeluarkan interpretasi yudisial baru untuk menghapus ambiguitas hukum pada tahun 1997 yang hanya menggunakan frasa kualitatif seperti jumlah yang sangat besar.
rezim Xi Jinping memperkenalkan parameter matematika yang brutal untuk hidup dan mati, bahwa barang siapa pejabat yang terbukti menggelapkan uang atau menerima suap minimal 3 juta yuan atau sekitar 463.000 dolar, mereka telah memenuhi kualifikasi maksimal untuk dijatuhi hukuman mati. Selain eksekusi langsung, putusan ini memformalkan mekanisme penjara seumur hidup tanpa remisi dan pembebasan bersyarat sebagai alternatif jika sang koruptor sangat kooperatif dalam mengembalikan aset negara. Sehingga dengan aturan semacam ini, para pejabat di negara Cina akan berpikir jutaan kali untuk melakukan tindak korupsi. Sebab di negara ini, korupsi berarti hukuman mati. Entah itu dilakukan oleh seorang pejabat elit atau oleh sang presiden itu sendiri.